Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membuatkan skema panel blower untuk satu blower dengan dinamo 3 pas. Siapa tahu teman-teman ada yang membutuhkan untuk pembuatan panel blower. Nah, di sini kita menggunakan controller STC 1000 dan timer DH48S. Nah, kemudian untuk komponennya kita menggunakan merek Jin seperti MCB, kontaktor, overloadnya. Dan di sini untuk ukuran box panel menggunakan ukuran 30 x 40, untuk diameter lebar dalamnya itu 20 cm. Nah, cara kerjanya seperti ini. Kita coba nyalakan untuk panel kontrolnya. Nah, di sini kita putar otomatis, dia akan berjalan intermittent. Jadi STC 1000 kita kombinasi dengan timer DH48S supaya cara kerjanya seperti Temtron maupun Punos. Misalkan suhunya tercapai, maka yang bekerja intermittennya atau on off. Semisal suhu dalam ruangan belum tercapai, maka yang bekerja adalah suhu otomatisnya. Jadi blower akan nyala terus. Nah, di sini ada tambahan buzzer. Ketika blower mengalami trip, maka buzzer akan berbunyi. Nah, sekarang kita coba untuk tes dengan menekan tombol trip pada overload. Jadi overload ini hampir sama seperti MCB. Ketika beban terlalu tinggi, beban blower tidak seimbang, maka overload akan trip. Nah, di sini pilot lem warna kuning dan hijau mati karena untuk arus yang kita beri tegangan itu arus R dan netralnya. Jadi untuk S dan T, lampu indikatornya mati. Kita lanjut untuk membuat skemanya. Yang pertama kita sediakan terminal blok 4P. Di sini kita bisa menggunakan yang 25 ampere. Nah, kemudian kita sediakan juga terminal blok 6P. Ini juga sama. Kita bisa menggunakan yang 25 ampere. Nah, kemudian di sini ada MCB 3 pas. Untuk ukurannya itu bisa 6 ampere ataupun 10 ampere. Dan di sini juga ada MCB 1 pas. Untuk ukurannya bisa menggunakan 2 ampere. Nah, kemudian sebagai contoh kita menggunakan MCB maupun kontaktor merek Schneider. Nah, kalau yang ada di video ini yang kita buat itu menggunakan merek Jin. Yang intinya sama saja. Yang penting kita bisa mengetahui untuk kaki-kakinya dari nomor seperti L1, L2, L3, NO, dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan untuk kaki-kakinya. Nah, untuk kontaktor ini tipenya LC1D09. Kalau teman-teman menggunakan yang merek Jin, bisa menggunakan yang tipe NXC09. Kemudian di sini ada overload. Kalau kita menggunakan merek Schneider, kita menggunakan yang LRD08. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan yang merek Jin, itu tipenya NXR25 dalam kurung 2,5 sampai 4 ampere. Nah, kemudian di sini ada fuse kubur. Kita sediakan 3 fuse untuk mengamankan pilot lamp saja. Nah, di sini ada pilot lamp warna merah yang biasa. Teman-teman bisa menyesuaikan mau menggunakan yang tipe voltase ataupun yang biasa. Nah, di sini sebagai contoh kita menggunakan yang tipe biasa.
kita sediakan pilot lamp warna merah, kuning, hijau. Nah, kemudian di sini ada STC 1000. Kemudian di sini ada pilot lamp buzzer 220 volt. Jadi buzzer akan berbunyi bila overload mengalami trip, maka buzzer akan berbunyi. Nah, di sini ada timer DH48S. Nah, kemudian di sini ada saklar switch yang tipe bulat. Untuk kakinya ada 3. Nah, di sini ada pilot lamp untuk sebagai penanda bila blower keadaan off. Yang hijau bila blower keadaan on. Nah, di sini ada selektor 3 posisi. Namanya selektor switch 3 posisi. Jadi ini saja untuk bahan-bahannya yang kita butuhkan bila membuat panel blower 3 pas untuk 1 blower saja menggunakan controller STC 1000 dan timer DH48S. Jadi cara kerjanya ini hampir sama seperti Temptron maupun Punos. Jadi semisal contoh suhunya sudah tercapai, maka yang bekerja intermittennya. Kemudian bila suhu belum tercapai, maka dia akan nyala terus sampai suhunya tercapai. Perbedaannya itu sama Temptron. Kalau ini untuk 1 settingan saja. Kalau Punos maupun Temptron bisa lebih dari 3 settingan. Kalau Punos bisa sampai 4 settingan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk cara kerjanya. Nah, sekarang kita hubungkan jalur-jalurnya. Nah, di sini ada kabel untuk line-nya warna merah, kuning, dan hitam. Untuk yang warna merah itu standarnya tegangan R, yang kuning tegangan S, dan yang hitam tegangan T. Kemudian dari tegangan T yang warna hitam kita hubungkan atau kita jumper ke MCB 1 pas untuk bagian kontrolnya. Kemudian kita hubungkan dari MCB 3 pas tegangan R yang warna merah, kita hubungkan di kontaktor di kaki T1. Kemudian kita hubungkan juga ke fuse kubur yang pertama. Dan kemudian tegangan S kita hubungkan juga ke kontaktor L2 dan ke fuse nomor 2. Kemudian juga sama tegangan T kita hubungkan ke kontaktor L3 dan kita hubungkan juga ke fuse nomor 3. Kemudian dari T1 pada output overload kita hubungkan ke terminal blok 6P. Jadi di sini ada tegangan R, S, dan T untuk menghubungkan ke blower atau kipas. Jadi yang kita hubungkan dari overload outputnya itu kaki T1, T2, dan T3. Dan kemudian dari fuse pertama kita akan menghubungkan ke pilot lamp warna merah. Untuk pilot lampnya itu kan ada kode X1, X2. Teman-teman bisa menggunakan X1 untuk fasanya dan X2 untuk netralnya. Terserah, bolak-balik gak masalah. Jadi intinya pilot lamp ada 2 kaki, X1 dan X2. Kemudian kita hubungkan juga dari fuse nomor 2 ke pilot lamp warna kuning. Kemudian dari fuse 3 kita hubungkan juga ke pilot lamp warna hijau. Nah, sekarang kita akan menghubungkan jalur netralnya. Yang pertama kita hubungkan ke kontaktor di kaki A1 bagian atas. Kemudian kita hubungkan juga ke pilot lamp warna merah. Kita jumper aja. Kemudian juga sama kita hubungkan ke pilot lamp warna kuning. Kita hubungkan juga ke pilot lamp warna hijau. Selanjutnya dari netral kita akan menghubungkan juga ke STC 1000 di bagian powernya. Jadi kita pasang di kaki nomor 2. Kemudian kita hubungkan juga ke buzzer
di X2, kaki X2. Kemudian kita akan menghubungkan di kaki nomor 7 pada timer DH48S. Dan kita akan menghubungkan ke saklar switch supaya lampu indikator pada saklar switch ini bisa menyala. Dan kemudian kita akan menghubungkan juga ke pilot lamp warna merah untuk indikator blower off atau kipas off. Kemudian ke pilot lamp warna hijau untuk indikator blower on. Nah, jadi jalur netralnya sudah terpasang semua. Kemudian output dari MCB control. Yang pertama kita akan menghubungkan dari MCB 1 pas atau MCB control menuju kaki NO nomor 13. Kemudian kita hubungkan juga ke kaki NC nomor 21. Untuk merek Jin itu sama saja kakinya, kode-kodenya. Tinggal menyesuaikan saja bila teman-teman menggunakan merek Jin. Kemudian dari kaki kontaktor nomor 22 NC kita akan menghubungkan ke pilot lamp warna merah indikator off. Jadi ketika kontaktor keadaan off atau NC, maka pilot lamp warna merah akan menyala. Nah, kemudian kaki nomor 14 NO kita akan menghubungkan ke pilot lamp warna hijau untuk indikator blower on. Kemudian dari MCB 1 pas atau MCB control kita akan menghubungkan ke STC 1000 di kaki powernya atau kaki nomor 1. Selanjutnya kita akan menghubungkan juga di kaki nomor 5 atau heater. Selanjutnya kita akan menghubungkan juga ke kaki cool atau pendingin pada kaki nomor 7. Kemudian kita hubungkan juga pada timer DH48S di kaki nomor 8. Kaki nomor 8 adalah COM. Kemudian kita hubungkan ke kaki selektor nomor 2. Selanjutnya dari terminal head nomor 6 kita hubungkan ke saklar switch pada kaki atas. Nah, kemudian yang kaki tengah kita hubungkan ke timer DH48S kaki nomor 2. Selanjutnya dari terminal cool nomor 8 kita hubungkan pada kaki nomor 6 pada timer DH48S. Nah, kemudian kita hubungkan pada selektor kaki nomor 1. Kemudian dari kaki nomor 4 selektor switch kita jumper ke kaki nomor 3 dan kita hubungkan pada kaki nomor 95 NC pada overload LRD08. Selanjutnya dari kaki nomor 96 NC pada overload LRD08 kita akan menghubungkan ke kaki kontaktor A2. Nah, di sini kita beri line warna merah supaya kelihatan untuk jalurnya. Karena ini berdempetan untuk jalur-jalurnya. Selanjutnya dari MCB control kita akan menghubungkan juga ke kaki 97 pada overload LRD08. Nah, di sini fungsinya untuk menjalankan buzzer bila kaki 97 sama 98 ini gabung. Kenapa kok bisa gabung? Karena mengalami trip pada overload. Nah, di sini dari kaki nomor 98 NO kita hubungkan ke buzzer. Nah, di sini juga sama kita menggunakan line warna merah supaya kelihatan untuk kabel-kabelnya. Rangkaiannya sudah selesai, tinggal satu lagi yaitu sensor. Nah, sensor ada di kaki nomor 3. Kita hubungkan ke terminal block dan kemudian kaki nomor 4 juga sama, kita hubungkan ke terminal block. Jadi nanti ini menuju ke sensor. Sekian dulu video dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.